Bab 1746. Zifei punya pertimbangan sendiri. Dalam pandangan keluarga Su, Machi Takahashi memiliki dua keunggulan dibandingkan dengan Takehiko. Pertama, dia ingin membunuh keluarga itu. Kedua, ia bersedia mengurangi bagiannya menjadi 25%. Oleh karena itu, melihat Takehiko sekarang, dia berpikir bahwa Takehiko setidaknya harus sama dengan 2 poin Takahashi, dan poin lainnya lebih baik daripada kondisi Takahashi. Yang pertama adalah membunuh keluarga itu, yang merupakan permintaan ekstrim. Apakah itu meminta keluarga Takahashi untuk membunuh keluarga itu, atau meminta keluarga itu untuk membunuh keluarga Takahashi? Selama dibunuh, itu akan menjadi yang terakhir. Oleh karena itu, bahkan Takehiko pun rela bergandengan tangan untuk membunuh keluarga Takahashi. Saat ini, dia hanya setara dengan Machi Takahashi. Dengan cara ini, kecuali dia bisa mendapatkan persyaratan yang lebih menguntungkan daripada pengusiran Machi Takahashi pada artikel kedua, keluarga Su tidak perlu mempertimbangkannya. Itu sebabnya dia menawarkan 20% saham. Jika Ito setuju, maka bujuklah dia untuk setuju bergabung untuk membunuh keluarga Takahashi. Dalam kasus itu, dia memenangkan 5% bunga lagi untuk keluarga Su. Namun, begitu Takehiko mendengar sekitar 20%, dia tidak bisa segera meregangkan tubuhnya. Dia sangat marah dan diam-diam berpikir, saya ingin 35%, Anda memberi saya 20%, dan dia berkata bahwa jika lebih tinggi dari 20%, itu tidak akan dipertimbangkan, dan tidak akan ada ruang untuk tawar-menawar. Ini terlalu berlebihan, kan? Masalah ini mengharuskan saya untuk memanfaatkan pelabuhan domestik saya sendiri dan membiarkan Anda masuk modal asing untuk menghasilkan uang, tetapi Anda hanya membiarkan saya hanya 20%. Bukankah ini sedikit menipu? Memikirkan hal ini, kemarahan itu meningkat di dalam hatinya. Dia berkata dengan dingin kepada Zifei, Tuan Su, 20% terlalu rendah. Saya akui bahwa keluarga Su kuat dan ada banyak kapal laut di tangan, tetapi Anda juga tidak dapat melakukan itu untuk menekan saya sekeras ini? Zifei berkata dengan serius, Tuan. Itu, tekanannya masih jauh dari pembicaraan, tapi kami memiliki banyak inisiatif sekarang. Perekonomian Jepang kini sedang menurun. Sulit bagi Anda untuk melakukan bisnis ini pada tahap ini. Anda ingin mendapatkan uang ini, bekerja sama dengan kami saja. Setelah jeda, Zifei berkata, meskipun 20% lebih sedikit, setelah bisnis berjalan, jumlah barang ini masih sangat besar. Jika kita menghasilkan 10 miliar dolar Amerika setahun, keluarga itu dapat berbagi 2 miliar, apa konsep 2 miliar USD? Saya yakin tidak mungkin bagi keluarga itu untuk mendapatkan banyak keuntungan dalam setahun, bukan? Takehiko menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan Su yang tidak menghitung akun seperti ini. Jika saya melakukan ini sendiri, meskipun saya mungkin tidak memperoleh keuntungan tahunan sebesar 10 miliar dolar Amerika, masalah untuk melakukan lebih dari 1 miliar tidaklah besar. Jika Anda bekerja keras sendiri, mungkin Anda bisa mencapai skala 2 hingga 3 miliar. Jika Anda melihatnya seperti ini, bukankah saya bingung? Ziu berbicara dengan sedikit arogansi saat ini, Tuan. Itu, Anda baru saja mengatakan bahwa Anda mungkin bisa mencapai skala 2 atau 3 miliar USD dengan kerja keras Anda. Menurut saya, itu tidak mungkin. Takehiko itu mengerutkan kening dan bertanya, mengapa itu tidak mungkin? Keluargaku adalah salah satu yang terbaik di Jepang. Ziu tersenyum dan berkata dengan sedikit tekanan, sejujurnya, jika keluarga Su belum siap untuk melakukan bisnis ini, Anda mungkin memiliki kesempatan ini, tetapi karena keluarga Su akan memasuki pasar sekarang, maka keluarga Su di sana. Jelas tidak mungkin bagi Anda untuk melakukan skala sebesar itu, dan bahkan keluarga Su mungkin tidak mengizinkan Anda melakukan bisnis ini. Harga diri Takehiko terpukul keras. Dia tidak menyangka bahwa Ziu, yang tidak pernah berbicara banyak, dapat berbicara seperti itu secara langsung. Bahkan bisa dikatakan bahwa mereka tidak memberikan wajah apapun kepada Takehiko. Merasa kaget, emosi tak yakin itu langsung meledak. Dia mengertakkan gigi dan berkata dengan dingin, jika ini masalahnya, maka tidak perlu membicarakannya. Keluarga itu akan menjalankan bisnis ini sendiri. Anda akan melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana saya melakukan bisnis ini. Ziu tersenyum sedikit, Tuan. Itu, semoga sukses. Bab 1747. Negosiasi antara Zifei,
Ziyu, dan Takehiko berakhir tidak bahagia. Ketika saudara laki-laki dan perempuan itu meninggalkan Itoko, Ltd., Takehiko memarahi keduanya dengan marah di tempat. Dalam perjalanan kembali ke hotel, Zifei bertanya kepada Ziyu, Ziyu, saya hanya berencana untuk melihat Takehiko, dan melihat apakah dia dapat menyetujui rasio 20%. Mengapa Anda tiba-tiba memalingkan wajah Anda dengannya? Ziyu tersenyum sedikit dan berkata, 20% jelas lebih rendah dari harga terendah yang dia mampu, jadi tidak peduli bagaimana kamu berbicara dengannya hari ini, dia tidak akan bisa menyetujui rasio ini. Jika Anda benar-benar ingin memaksanya, Anda harus memberinya tekanan yang cukup. Zifei bertanya, apakah Anda punya ide bagus? Ziyu berkata, Anda menelepon Machi Takahashi, mengatakan bahwa Anda berencana untuk menandatangani kontrak dengannya besok, tetapi sebelum menandatangani kontrak, Anda harus berbicara dengannya tentang detailnya. Waktunya disetel menjadi besok pagi. Zifei bertanya, bagaimana menurut Anda? Sudah diputuskan. Beri mereka kontrak? Tidak. Ziyu berkata dengan acuh tak acuh, saya berencana untuk menandatangani kontrak, tapi detailnya harus diselesaikan. Kami hanya dapat menemukan alasannya dan mengatakannya pada saat itu. Ada beberapa detail yang perlu dibicarakan lagi, dan saya bisa memindahkan tanggal penandatanganan nanti. Baik. Saat berbicara, Ziyu berkata lagi, jika kamu membiarkan angin pergi sekarang, Takehiko pasti akan sangat cemas. Jika tidak besok, dia akan menurunkan posturnya dan berinisiatif untuk berbicara dengan kita lagi. Zifei mengangguk dan berkata, oke, kalau begitu dengarkan kamu, aku akan menelepon Machi Takahashi. Machi Takahashi menerima telepon dari Zifei. Ketika dia mendengar bahwa keluarga Su akan menandatangani kontrak dengannya, dia sangat bersemangat. Kemudian, sambil mengatur stafnya untuk mempersiapkan upacara penandatanganan besok, dia membiarkan orang keluar dan memberitahu seluruh Tokyo bahwa keluarga Su siap untuk menandatangani bersamanya. Berita ini segera menyebar di kalangan elit bisnis Tokyo. Banyak orang menelepon dan mengirim pesan untuk memberi selamat kepada Machi Takahashi, karena mereka percaya bahwa setelah keluarga Takahashi dan keluarga Su bekerja sama, keluarga Takahashi pasti akan melampaui keluarga itu dan menjadi keluarga pertama di Jepang. Takehiko juga menerima berita itu dengan sangat cepat. Dia masih marah, tetapi setelah mendengar berita itu, dia hampir marah. Dia tidak menyangka begitu berita keluar, keluarga Takahashi akan menjadi sasaran panas. Kini, seluruh kota Tokyo mulai mengejar Machi Takahashi, yang menganggap Machi Takahashi sebagai calon orang terkaya di Jepang. Segera biarkan Takehiko menyadari arti kata-kata Ziyu sebelumnya. Jika keluarga Su bersatu dengan keluarga Takahashi, dia pasti tidak akan memiliki masa depan yang cerah. Jika demikian, keluarga itu seolah tidak terluka, namun justru mengalami kerugian yang cukup besar. Dulu, ia mampu menyamakan kedudukan dengan keluarga Takahashi, namun jika kerjasama ini hilang, keluarga Takahashi akan segera meninggalkannya. Saat itu, seluruh aura dalam dirinya akan dirampok oleh Machi Takahashi. Kerugian tak terlihat hampir tak terukur. Takehiko, yang sangat bosan, mengurung diri di kamar dan memikirkannya sepanjang sore. Pada akhirnya, setelah malam tiba, dia dengan enggan membuat keputusan dan menelepon keluarga Su untuk mencoba berbicara lagi. Jika tidak berhasil, saya akan langsung menyetujui persyaratan kerja sama 20% dari keluarga Su. Saat ini, Ziyu dan Zifei baru saja selesai makan di restoran berputar di lantai atas hotel. Setelah keduanya kembali ke kamar masing-masing, Ziyu akan mandi dulu. Pada saat ini, bel pintu berbunyi, dan dia melihat dari layar LCD bahwa kakaknya sedang mengetuk pintu, jadi dia membuka pintu dengan tangan. Zifei berdiri di depan pintu, memegang ponselnya, dan berkata sambil tersenyum, Ziyu, kamu adalah dewa. Takehiko baru saja menelepon saya. Ziyu bersandar di kusen pintu dan bertanya sambil tersenyum, apa yang dia katakan? Bab 1748. Zifei berkata dengan bersemangat, maksudnya dia bersedia untuk mempertimbangkan proposal dan ketentuan kami, tetapi dia masih berharap untuk melakukan pembicaraan tatap muka. Bagaimana menurut Anda? Ziyu berkata, saya pikir tidak apa-apa. Telepon dia kembali dan minta dia datang ke hotel untuk berbicara dengan kita besok pagi. Jika pembicaraannya bagus, kami akan bekerja sama dengannya. Machi Takahashi tidak akan ada di sana.
Mari kita bicara lagi. Jika pembicaraan tidak bagus, kami akan langsung menandatangani kontrak dengan Machi Takahashi. Baik. Zifei berkata dengan penuh semangat, saya akan meneleponnya kembali. Begitu suara Zifei jatuh, 4 ninja berpakaian hitam tiba-tiba turun dari langit-langit koridor hotel. Ziu dan Zifei tidak punya waktu untuk bereaksi, mereka sudah tenang. Ziu merong-ngeri, siapa kamu? Salah satu ninja bertopeng berkata dengan dingin, Nona Su, saya bawahan Pak Ito. Aku ada hubungannya denganmu, jadi tolong bekerja sama. Apa? Ziu dan Zifei sama-sama tercengang. Ziu merasa ngeri, dan berpikir, Takehiko baru saja menelepon dan berkata bahwa dia akan bernegosiasi dengan mereka lagi. Kenapa dia mengirim ninja ke mereka dalam sekejap mata? Mungkinkah negosiasi ulangnya salah dan penculikan itu benar? Ziu buru-buru berkata, kalian, apakah ada kesalahpahaman dalam hal ini? Kami baru saja akan menegosiasikan kembali pertemuan dengan Pak Ito. Apa yang sedang kamu lakukan? Pria itu menyeringai, Misu, tanyakan apa yang harus Anda tanyakan, jangan tanya apa yang tidak boleh Anda lakukan, berjalanlah bersama kami tidak akan membunuh Anda, tetapi jika Anda ingin melawan, atau menggunakan beberapa trik jika Anda melakukannya, saya minta maaf, aku akan membiarkan kalian berdua mati di Jepang. Ziu menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres, dan berseru, kalian sekalian, jika ini tentang uang, kalian dapat berbicara sebanyak yang kalian inginkan. Tidak peduli siapa yang diperintahkan, saya bisa memberi Anda 2 kali lipat atau bahkan 3 kali lipat 4 kali lipat harganya. Pria itu mencibir dan berkata, maaf, kami ninja selalu memperhatikan kredibilitas, jadi saya meminta Nona Su dan Tuan Su untuk bekerja sama. Karena itu, dia segera mengedipkan mata pada 2 orang di sekitarnya. Kedua pria itu segera mengeluarkan 2 sapu tangan khusus dari saku mereka. Sejumlah besar eter tumpah ke sapu tangan. Sebelum Ziu dan Zifei bisa berteriak, mereka ditutupi dengan sapu tangan. Segera setelah itu, bau ramuan kimia membumbung di hidung, membuat mereka berdua langsung pingsan. Setelah itu, kedua ninja itu menggendong kedua bersaudara itu di pundak mereka, mengikat mereka dengan kuat dengan tali, dan melemparkan tali menuruni bukit langsung dari jendela kamar hotel, menuntun mereka untuk meluncur ke bawah tanah dari dinding seringan burung layang-layang. Di luar, 2 kendaraan niaga sudah lama menunggu. Setelah ninja berpakaian hitam membawa saudara laki-laki dan perempuan Su yang tidak sadar ke dalam kendaraan, kedua kendaraan komersial itu pergi dari tempat kejadian dengan cepat. Serangkaian penculikan ini benar-benar berlalu, dan tidak ada seorang pun di seluruh hotel yang tahu bahwa anggota Su telah diculik. Yang lebih menakutkan adalah lebih dari selusin orang dari keluarga Su telah diracuni sampai mati di kamar masing-masing saat ini. Itu adalah gas sarin militer yang digunakan oleh kelompok ninja ini yang membunuh mereka. Gas beracun ini adalah senjata kimia militer. Pada tahun 1995, seseorang menggunakan senjata kimia yang sangat beracun ini untuk menyebabkan insiden teroris di kereta bawah tanah Jepang. Setelah gas sarin menyerang tubuh manusia melalui saluran pernafasan atau kulit dan selaput lendir, dapat menyebabkan kematian korban dalam waktu yang sangat singkat, bahkan dosis yang mematikan bahkan hanya 10 mg. Setelah kedua mobil itu melaju dengan cepat dari hotel, pria di dalam mobil itu mengeluarkan ponselnya dan menelepon, Mr. Matsumoto, orang-orangnya telah ditangkap, dan semua orang di keluarga Su telah meninggal. Di kamar mereka, secara diam-diam, kami meninggalkan tanda eksklusif dari keluarga Tenglin. Di telepon, suara gembira Matsumoto terdengar, bagus sekali. Baik sekali. Anda akan membawa mereka ke Kyoto untuk menunggu perintah saya, membunuh mereka saat dibutuhkan, dan menyembunyikan tubuh mereka di rumah keluarga itu di Kyoto? Setelah kematian cucu dan cucu perempuan tertua Su, kematian Takehiko tidak jelas. Namun, ada jejak eksklusif keluarga Tenglin di tempat kejadian. Ito pasti akan mengira bahwa semua ini adalah kesalahan Takahashi, cucunya. Keluarga itu pasti akan mengirim seseorang untuk membalaskan dendam ahli warisnya. Ini akan menjadi pertunjukan yang bagus. Bab 1749. Hotel dengan cepat menemukan anomali tersebut. Para tamu di lantai bawahlah yang pertama kali menemukan masalahnya. Mereka menemukan bahwa ada 2 tali di luar jendela, jadi mereka memberitahu bagian penerima tamu hotel. Meja depan hotel menemukan kamar Ziu secara langsung sesuai dengan nomor kamar yang ditemukan di tali.
Ketika mereka menemukan bahwa kamar Xiu kosong dan pemandangannya agak berantakan, penanggung jawab hotel langsung panik. Su bersaudara bukan hanya tamu terhormat mereka, tetapi keluarga Su juga merupakan salah satu pemegang saham Aman Hotel Group. Tentu, mereka tidak berani mengabaikan hal semacam itu. Segera setelah itu, mereka datang ke kamar rombongan Su, mencari seseorang untuk menanyakan apa yang terjadi. Tanpa diduga, selain mayat di kamar, tidak ada apa-apa. Semua rombongan dan asisten di keluarga Su meninggal secara tragis di kamar masing-masing. Kematiannya mengerikan. Manajer hotel sangat ketakutan di tempat sehingga kakinya lembut, dan dia duduk di tanah dengan engah, dan kemudian dia membasahi selangkangannya. Di hotel yang dia kelola, lebih dari selusin orang meninggal sekaligus, semuanya dari keluarga Su. Yang lebih menyedihkan lagi adalah dua saudara laki-laki dan perempuan Si Fei dan Xiu telah menghilang. Ini adalah cucu tertua dan cucu tertua dari keluarga Su. Mereka pasti dua yang paling menonjol dari generasi keluarga Su. Tanpa diduga, mereka diculik di hotel yang dia kelola. Jika keluarga Su meminta pertanggungjawabannya, akan sulit baginya untuk mati. Dia hampir tidak berani menunda, dan sambil membiarkan orang-orang memanggil polisi, dia menelepon bosnya, ketua grup Hotel Aman. Dia ingin segera memberitahu situasi keluarga Su, agar tidak menyalahkan keluarga Su karena tidak melapor tepat waktu. Namun, dalam kapasitasnya, dia tidak memenuhi syarat untuk langsung menghubungi keluarga Su, jadi dia hanya bisa memanggil bos, dan bos akan menyampaikannya atas namanya. Ketua Aman Hotel Group berada di Dubai saat ini. Setelah mendengar ini, dia hampir mengalami serangan jantung di tempat. Si Fei dan Xiu diculik di hotel mereka? Ini benar-benar bencana besar. Bagaimana jika mereka berdua benar-benar memiliki kekurangan, keluarga Su tidak dapat menghancurkannya? Jadi dia segera menelepon ZTNN yang berada jauh di East Cliff. Setelah mendengar laporan tersebut, tekanan darah ZTNN melonjak hingga hampir pingsan. Untungnya, dia diselamatkan tepat waktu, dan untungnya, tidak ada masalah serius. Namun, ketika mereka mendengar bahwa Si Fei dan Xiu diculik di Jepang, seluruh keluarga Su menjadi sangat marah. Tuan Su segera membiarkan semua guru pertapa dari keluarga Su terbang ke Tokyo dalam semalam, dan mengeluarkan dua perintah besi berturut-turut. Yang pertama adalah menggali tanah setinggi 3 kaki di Tokyo, tetapi temukan dan selamatkan Si Fei dan Xiu hidup-hidup. Kedua, cari tahu siapa yang ada di balik layar, dan jika keluarga Su yang memilikinya, mereka juga harus menghukum seluruh klan. Bab 1750. 1 jam kemudian, 2 jet pribadi lepas landas satu demi satu di Bandara Internasional East Cliff, dan hampir 100 master terbaik dari keluarga Su dikirim ke Tokyo. Saat ini di Tokyo, arus bawah sudah melonjak di bawah permukaan yang tenang. Setelah polisi di Tokyo mengetahui hal ini, mereka sangat takut hingga mereka meledakkan pot. Mereka tahu bahwa pembunuhan seperti ini terhadap lebih dari selusin orang dan penculikan 2 orang tidak hanya bersifat sangat buruk, tetapi juga lebih mungkin menimbulkan insiden internasional. Akibatnya, polisi Tokyo segera memblokir Hotel Aman, dan petugas dari bagian investigasi sedang mencari semua petunjuk berharga sedikit demi sedikit. Mereka pertama kali menemukan ponsel yang ditinggalkan Si Fei di kamar Xiu, dan menemukan catatan panggilan antara dia dan Takehiko, dan kemudian di kamar rombongan Su, mereka menemukan panah ninja dengan totem keluarga Tenglin. Begitu dua petunjuk ini keluar, polisi Tokyo menjadi lebih kuat. Direktur Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo, TMPD, yang datang untuk mengawasi tempat kejadian secara pribadi, menjadi pucat karena terkejut setelah menerima tanggapan tersebut. Dia melihat ke arah teknisi di bawah dan bertanya dengan keras, apakah kamu yakin bahwa keluarga itu dan keluarga Takahashi dicurigai? Kepala polisi yang bertanggung jawab atas penyelidikan di lokasi berseru, Direktur, ada gosip bahwa Ito dan Takahashi sedang mencoba yang terbaik untuk bekerja sama dengan keluarga Su, tetapi keluarga Ito tampaknya tertinggal, jadi mereka telah melakukan sesuatu pada keluarga Su. Motivasi, dan anak panah ninja dari keluarga Tenglin ditemukan di tempat kejadian, dan keluarga Tenglin berada di bawah keluarga Takahashi, jadi kejadian ini mungkin saja keluarga Takahashi yang memperebutkan keluarga Ito. Singkatnya, ada kecurigaan dari kedua belah pihak. Ketua TMPD ingin menangis tanpa air mata, dan berseru, hanya berita kematian belasan orang kemungkinan akan membuat sensasi global, belum lagi penggunaan sarin untuk membunuh orang, ini bisa dianggap sebagai serangan teroris.
Ternyata cucu tertua dan cucu tertua dari keluarga pertama Tiongkok diculik. Sekarang Anda beritahu saya bahwa guru di balik si pembunuh mungkin salah satu dari dua keluarga terbesar di Jepang. Bagaimana kasus ini diselesaikan? Pihak lain juga berkata tanpa daya, Direktur, saya tidak ingin membuat kasus ini begitu merepotkan, tapi rantai bukti kasusnya seperti ini, dan prioritas utama kami sekarang adalah mencari tahu dua anggota keluarga Su. Jika mereka mati, dan TMPD kita pasti akan menjadi bahan tertawaan dunia. Kepala TMPD dengan marah berkata, biarkan semua polisi di Tokyo bergerak. Bahkan jika Anda menggali seluruh Tokyo 3 kaki, Anda harus menemukan orang untuk saya. Pertarungan TMPD begitu besar sehingga seluruh kota metropolitan Tokyo tiba-tiba meledak. Yang pertama menerima berita adalah keluarga besar di Tokyo. Takehiko belum menerima balasan si VI, jadi dia berinisiatif untuk meneleponnya. Setelah meneleponnya beberapa kali dan tidak ada yang menjawab, dia segera mengirim seseorang untuk mengetahui situasinya. Saat mendengar kabar tersebut, dia tersambar petir. Dia tidak bisa mengerti siapa yang begitu berani sehingga dia berani melakukan sesuatu untuk keluarga Su. Meskipun dia tahu bahwa sebelum si VI diculik, dia baru saja berbicara dengannya di telepon, tetapi bagaimanapun juga, dia tidak melakukan sesuatu yang luar biasa, jadi dia memiliki hati nurani yang bersih, dan dia tidak berharap masalah ini ada hubungannya. Lakukan dengan dia. Namun, setelah Machi Takahashi mendengar hal tersebut, dia langsung bingung. Si VI sudah mengatakan bahwa dia akan menandatangani kontrak dengannya besok pagi, tetapi tiba-tiba diculik dengan saudara perempuannya. Bukankah ini hal yang baik atau buruk untuk dirinya sendiri? Ketika dia memikirkan ini, tersangka pertama yang dia pikirkan adalah Takehiko. Ini bukan hanya karena keluarga itu adalah pesaing terbesarnya, tetapi juga karena kematian Tenglin Qingtian, sangat diduga ada hubungannya dengan Takehiko. Kematian Tenglin Qingtian yang tidak jelas membuat Takahashi merasa diawasi. Sekarang Su bersaudara telah diculik lagi, dia secara alami menghubungkannya dengan Takehiko. Memikirkan hal ini, dia tiba-tiba menjadi gugup. Itu bisa membunuh lebih dari selusin orang dari keluarga Su dan menculik saudara keluarga Su, mungkin dia akan melakukannya sendiri juga. Begitu banyak orang di keluarga Su telah terbunuh, yang membuktikan bahwa tenaga kerja organisasi Takehiko sangat kuat, dan dia harus memperkuat perlindungan keselamatannya. Jadi dia segera menelepon Tenglin, yang sedang memantau Charlie, dan berkata dengan gugup begitu dia membuka mulutnya, Tenglin, kalian bertiga cepat kembali ke Tokyo, kembali sekarang. Tenglin bertanya dengan heran, kembalilah ke Tokyo sekarang? Tuan Takahashi, bukankah kita perlu mengikuti subjeknya? Machi Takahashi berseru, kamu tidak bisa merawatnya lagi. Bestar Takehiko mungkin adalah orang yang mengikat keluarga Su. Kali ini aku takut aku akan mati. Kembalilah dan lindungi aku.